Saya mengajak kita untuk yang terakhir kalinya masuk pada bagian yang keenam. Nah, ternyata saya meneliti 5 ayat ini mempunyai struktur pola kiasme namanya. Berpakaian dan tidak kedapatan telanjang, itu intinya. Saya coba lihatkan kepada kita. Ayat pertama, itu saya temukan, saya katakan tentang A. Karena kami tahu bahwa jika tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, kita mati, Allah telah menyediakan satu tempat kediaman ya yang Tuhan persiapkan bagi kita. We have, kita punya, ya, yaitu tempat kediaman kekal. Bagian yang kedua dikatakan selama kita masih hidup di dunia ini, kita mengeluh. Kita ingin mengenakan kediaman itu, tapi kita masih di dunia ini, ya. Kemudian yang C adalah, nah makanya kamu harus berpakaian. Artinya apa? Jangan tunggu mati terus Tuhan kasih pakaian surgawi itu, ya. Selama ini kita tidak mau pakai, tahu-tahu engkau dikatakan tidak kedapatan berpakaian. Wah, repot. Belum siap-siap dengan Tuhan, ternyata Tuhan panggil dan selesai, kamu tidak bisa berbuat. Makanya kita harus pakai pakaian kita di dunia ini, supaya apa? Supaya kita siap-siap, kita punya rumah sudah di surga. Ya. Lalu balik lagi ke B, karena hampir sama dikatakan selama kita diam di kemah ini kita mengeluh, ya. Kemudian yang kelima lagi, Allah justru mempersiapkan kita dengan mengaruniakan rohnya. Ya, sama seperti di atas, tempat kediaman kita dibongkar, Allah menyediakan suatu tempat. Nah, kalau saya gampangkan seperti ini, sebenarnya semua mengarah kepada bagian C. Semuanya mengarah penting kepada yang terpusat, yaitu apa? Kau harus berpakaian supaya tidak kedapatan telanjang. Ya. Jadi kalau dikatakan Allah menyediakan tempat, di bawah juga dikatakan di ayat 5 Allah mempersiapkan tempat. Kalau dikatakan kita mengeluh, kita ingin pakai pakaian surgawi, ya Allah bilang juga begitu, kita mengeluh, kita memakai pakaian yang baru tanpa menanggalkan yang lama. Ini faktornya, kita masih hidup ini, kita mau mengenakan yang baru tanpa mengenakan yang lama. Artinya apa? Harus berpakaian. Saudara yang terkasih, semua menuju kepada kita harus berpakaian. Ternyata ketika saya ikut pemakaman daripada atau ibadah penghiburan, saya diberikan Tuhan sebuah pemahaman bahwa hati-hati dengan hidupmu, kamu harus punya pakaian, persiapkan itu dengan baik. Semua yang kita bisa kerjakan, lakukan untuk apa? Untuk bisa membuat pakaian kita luar biasa di hadapan Tuhan, supaya kita tidak kedapatan, tidak berpakaian. Tiba-tiba kita bisa meninggal dunia, bisa saja Tuhan panggil segera. Apakah kita sudah berpakaian? Walaupun kita ada di tengah dunia ini, tetapi kita harusnya mempunyai pakaian jubah Kristus yang Tuhan berikan kepada kita, jubah. Pakaian lama kita ini selalu dirubah supaya apa? Supaya kita meninggalkan makin hari makin hilang pakaian yang lama kita, ditelan oleh pakaian baru yang hidup itu. Saya mau kasihkan beberapa ayat yang bisa memberikan kita gambaran. Misalnya kisah tentang pakaian pesta itu bisa katakan pada Matius pasal 22 ayat 13. Raja itu berkata kepada hamba-hambanya, ikat kaki dan tangannya dan campakkan orang itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Artinya apa? Dibuang ke neraka kalau tidak berpakaian. Saudara yang terkasih, coba kita renungkan hal seperti ini. Efesus 4 ayat 24 dikatakan, mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Atau Kolose pasal 3 ayat 10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar kalibnya. Sama-sama mengenakan manusia yang baru. Mengenakan itu dari kata endisastai, ya, artinya to have put on, artinya ini merupakan infinitive, aorist infinitive middle. Artinya apa? Ini merupakan tujuan hasil yang Tuhan inginkan bagi kita, harus kenakan pakaian. Tidak bisa tidak. Ya. Dan ini adalah dua bagian kita dan bagian Tuhan. Karena apa? Ketika Tuhan diciptakan, ketika dikatakan diciptakan, ya, tenta, itu artinya apa? Have
having been created. Artinya apa? Aorist participle pasif. Kita di situ pasif, Tuhan yang aktif. Ya, Tuhan yang menciptakan kita. Kita diciptakan oleh Tuhan. Ya, karena itu karya Tuhan bagi kita. Ya, jadi Dia ciptakan kita, pakaian itu Dia ciptakan, Dia kasih ke kita, kita mengenakan karena itu bagian kita. Jadi kalau kita mengenakan ini artinya apa? Jaga kebenaran dirimu dalam kebenaran. Belajar terus tentang kebenaran. Jaga hidupmu dalam kekudusan. Ya, karena dikatakan engkau harus diperbaharui dari hari ke hari. Anakainomenon. Kainomenon. Ya, artinya apa? Being renewed. Artinya apa? Artinya bahwa itu ada bagian kita. Ya, sekarang present katanya. Sekarang itu harusnya jadi bagian kita untuk apa? Senantiasa diperbaharui hari demi hari. Saya berharap ini menjadi berkat bagi kita ketika kita harus menyadari bahwa kita harus berpakaian, dan pakaian itu adalah manusia rohani yang kita bangun, yang akan terus-menerus menekan atau menelan akan manusia, kefanaan kita, manusiawi kita, untuk semakin hari semakin indah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.